Saya ingin tetap dapat bermanfaat gitu ya, buat masyarakat di sekeliling saya. Bahwa hidup itu tadi tidak sekedar hanya pengetahuan yang kita dapat di sekolah, di kuliah, tapi hidup itu adalah sebuah perjuangan. Saya harus membina karakternya juga ya. Jadi nggak sekedar yang saya berikan di kelas, tapi bagaimana dia juga nanti bisa berkualitas dalam kehidupannya. Sehingga hidup itu harus dia perjuangkan loh. Pokoknya kalau kita melakukan sesuatu ya kita harus ada manfaat gitu ya untuk orang lain. Jadi kan yang doain jadi banyak. Oke, kembali lagi di Binus Podcast. Kali ini saya pasti akan kedatangan bintang tamu yang punya cerita-cerita tersendiri. Hari ini spesial saya bawain, yaitu pecinta novel romantis Ibu Lisa. Apa kabar Bu Lisa? Alhamdulillah baik. Ya. Makasih Pak Indra. Bagaimana dari Bekasi ke sini? Lancar. Lancar ya? Lancar ya. Gimana Bu kondisi? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, ya? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya. Ibu, saya kenal Ibu udah lama loh. Tapi kok awet ya Bu ya? Awet muda. Jangan-jangan awet ngeselinnya. Awet ngeselinnya ya Bu ya. Iya, kegiatan sehari-hari apa Bu? Selain ngajar ya di rumah ngurus anak, suami. Padahal anak udah gede nih. Oh gitu ya. Padahal anak udah lulus BINUS nih. Iklan BINUS nih. Iklan BINUS. Anaknya udah lulus BINUS. Nah, sekarang selama pandemi kebetulan saya diberi kepercayaan untuk di BINUS Sumarekon. Jadi jauh lebih dekat. Jadi ya? kualitas kesehatan saya jauh jadi lebih meningkat. Luar biasa. Ini Ibu tahu ya bagaimana mementingkan antara kehidupan, kesehatan dan keluarga ya Bu ya. Wah, harus balance dong. Harus balance ya Bu. Kalau enggak saya enggak tahan 29 tahun di BINUS. Oh iya, luar biasa. 29 tahun Bu. Tahun ini masuk tahun ke-29. Wow, dedikasi di pendidikan nih Bu ya. Ya. Emang udah panggilan ya, atau? Tapi jadi dosennya saya di tahun 1999. Berarti pas saya masuk dong Bu. Saya masuk BINUS 99. Tapi bergabung di BINUS 92. 92. Wow Bu. Yang setahu Ibu ya. Ibu kan sekarang di psikologi ya, bantu di psikologi ya. Di psikologi ya. Yang saya tahu Ibu dulu di Perpus loh Bu. Bener banget. Bener nggak? Bener banget. Buat teman-teman atau mendengar podcast ini, Ibu Lisa ini dulunya petugas perpustakaan loh yang saya tahu. Ceritain dong Bu dulu gimana di perpustakaan. Dulu saya masuk Perpus itu hari pertama saya 18 Agustus 1992. Oh oke. Jadi bergabung langsung bantu di Perpus. Ya, karena memang waktu itu wawancaranya dengan Bu Widya memang beliau sedang membutuhkan librarian. Ibu pendidikan? Memang sesuai. Jadi gitu. S1 saya memang ilmu perpustakaan, baru kemudian S2-nya saya psikologi. Oh oke. Jadi memang S1-nya perpustakaan. Ya. Jadi memang pada saat itu mencari atau dibutuhkan latar belakang yang perpus, Ibu masuk ke situ. Iya. Sebelumnya baru lulus. Oh, baru lulus. Saya wisuda 18 Juli. Saya masuk 18 Agustus. Oh gitu. Jadi langsung ya Bu ya? Nggak kemana-mana lagi dalam arti langsung banget. Biasanya kan ke industri dulu atau apa Waktu gitu itu ya? kebetulan Bu Widya sepertinya sedang ngambil S2 di UI. Nah teman saya yang pegang perpustakaannya di UI. Nah Bu Widya waktu itu menginformasikan kalau ada temen dong yang librarian juga. Nah kebetulan saya pas yang datang pertama tuh ke teman saya. Nah jadi direkomendasikanlah saya ke almarhum Bu Widya. Oh oke. Lalu ke psikologi gimana ceritanya Bu? Ada lagi ceritanya tersendiri. Nah apa hubungannya antara perpus sama psikologi? Ada dong. Kan sepanjang hayat manusia selalu berhubungan ya dengan manusia. Benar. Setuju Bu, setuju. Pasti itu butuh orang psikologi. Oh gitu. Orang perpus juga dibutuhkan terus, librarian tuh dibutuhkan karena segala informasi meskipun sekarang digital ya. Nah,
Ya basically kan in knowledge kan Bu, Ya, perpus kan. Jadi pasti orang pasti akan butuh knowledge kan. Mungkin bentuknya perpus, apalagi sekarang mungkin bentuknya kebanyakan digital. Segala macam gitu ya. Nah, psikologi sendiri memang Ibu pada saat itu gabung, memang Ibu waktu itu ambil S2 psikologi gabung, atau memang sebelumnya Ibu merasa bahwa di perpus saya mau mengembangkan diri lagi lah, akhirnya ada pilihan ke psikologi. Sebenarnya belum kepikir. Oh gitu. Sebenarnya belum kepikir. Nah, karena perkembangan BINUS, saya sempat kalau dulu bilangnya layanan ya, tim gitu ya. Oh iya. Saya sempat, jadi sebelum Oh iya benar. 29 tahun ini kutu loncat saya di mana-mana. Jadi pernah ngerasain di mana-mana gitu. Waduh. Ya. Jadi abis dari perpus kebetulan sempat dipercayakan di layanan. Waktu itu bareng Bu Rena ya waktu itu. Nah, pas di layanan inilah sebetulnya muncul keinginan saya, kayaknya dengan manusia lebih asik nih. Iya. Tadinya dengan buku. Nah, sekarang kayaknya dengan manusia nih lebih asik. Kayaknya saya bisa nih. Tapi saya nggak tahu ilmu yang benerannya gitu ya. Makanya kayaknya kalau saya lanjut S2 psikologi aja deh gitu. Jadi banting setirnya enggak ke perpus lagi deh. Karena saya lebih seneng ternyata menangani manusia gitu ya. Menangani waktu mahasiswa. Itu ya, waktu itu kan di LIM banyak banget ya masalahnya gitu ya. Iya, mengurusin manusia mah repot apa Bu. aja gitu ya. Entah mahasiswanya, entah orang tuanya. Nah, ini yang membuat saya tertarik banget. Justru gitu. tertantang ya Bu ya. Luar Lebih biasa. susah. Ya kalau buku kan at least setidaknya ya kalau dirapihin ya rapi gitu ya. Selesai gitu ya. Tapi kalau manusia nggak selesai gitu ya Bu ya. Justru itu tantangan buat Ibu. Unik soalnya. Kan Okay. beda satu dengan kakak adik aja bisa beda kan, apalagi orang lain banyak dan banyak gitu ya. Ini kalau saya lihat sih sebenarnya mungkin ya Bu ya. Boleh dibilang bukan kilas balik ya, titik balik kali ya Bu, di mana gini. Antara kan sangat berbeda antara perpus dan psikologi sendiri ya, antara urusan buku dan manusia ya. Ternyata di sela-sela itu, di masa Ibu transisi ke layanan, ternyata ada hal yang Ibu dapatkan gitu ya, dan sampai sekarang ya Bu ya. Iya. Itu menjadi jalan hidup gitu. Iya, jadi malah nggak semua orang dapat kesempatan kayak gitu loh Bu. Gimana Ibu bisa akhirnya mendapat kesempatan yang mungkin juga secara tidak sengaja Ibu menemukan hal itu juga ya? Apakah? Karena tadi begitu nanganin mahasiswa dengan berbagai profil, berbagai kondisi gitu ya. Saya jadi lebih kepengen gitu loh, involve gitu di. Kalau waktu di S2 psikologi, Ibu ada spesifik streaming atau pendidikan? Pendidikan. Iya. Pendidikan psikologi. Saya sebenarnya pengen nanya juga nih Bu. Kalau era atau fenomena sekarang ini kan orang pada stres gitu ya Bu ya, dengan COVID ini. Nah mungkin nanti Ibu bisa cerita sedikit seperti apa gitu ya. Nah tapi nanti aja Bu. Ya. Saya sebenarnya mau gali dulu Bu. Jadi saya sebenarnya ini mau menggali lebih dalam nih. Saya udah lama sebenarnya nggak ketemu Ibu. Pokoknya saya terakhir ketemu di perpus. Selesai saya juga kuliah. Habis itu tahu-tahu Ibu ada di psikologi gitu ya. Dan akhirnya nggak pernah lagi berkomunikasi gitu, dalam arti ya di momen tertentu pun agak jarang gitu ya kita berkomunikasi. Bu, Ibu ini seperti apa Bu orang sih Bu? Kalau saya lihat Ibu ini suka baca novel romantis Bu. Tapi orangnya nggak romantis ya? Iya Bu, kok bisa kesana sih Bu? Itu untuk nyari balancing. Oh oke. Karena kan setiap hari kita berkutat dengan mahasiswa dengan ini ya, dan bukan jaim tapi memang benar-benar kita ini panutan ya buat mahasiswa. Jadi ya apa yang kita lakukan ya itu yang nanti akan dilihat oleh mahasiswa, dan insya Allah kalau yang baik kan akan dicontoh ya oleh mahasiswa gitu ya. Salah satunya novel romantis itu. Nah iya, itu untuk menyeimbangkan saya biar kayaknya nggak jadi keras batu banget gitu loh. Oh gitu. Bacanya apa sih Bu, pengen tahu? Macam-macam ya. Tapi saya penggemar Daniel Steele. Oh, asik. Wow, ternyata sebenarnya Ibu romantis, cuman tidak tereksekusi keluarnya kali ya Bu ya. Berat loh Bu itu, Daniel Steele itu Bu gitu. Siapa sih nggak kenal gitu ya Bu ya. Saya pun juga ini saya juga sebagai laki-laki untuk mencoba romantis seperti halnya di dalam novel itu ya. Ternyata itu jauh dari saya Bu sebenarnya gitu ya.
Saya langsung to the point aja lah gitu ya. Anda mau apa, saya mau apa gitu ya kan. Yang gitu penting ya. tahu sama tahu gitu kebutuhannya gitu ya Bu ya. Itu setiap hari Bu. Maksudnya ada momen tertentu Ibu baca novel untuk meluangkan waktu. Apalagi sekarang banyak ya tidak tertutup kemungkinan ya, kebanyakan di rumah kan gitu ya. Artinya waktu yang tadinya di jalan berjam-jam akhirnya punya waktu, akhirnya waktu itu sekarang jadi lebih banyak. Mungkin yang tadinya cuma satu buku atau bisa diselesaikan dalam beberapa hari, mungkin ini satu hari selesai. Gimana Bu untuk saya biasanya waktu membaca saya tuh di atas jam 9 malam. Oh, oke. Jadi emang itu jatah sambil rebahan. Semua sudah selesai. It's my private, please jangan ganggu saya gitu ya Bu ya. Bener. Oh, itu waktunya Ibu untuk baca novel. Oh. Jadi 10 hari sekali biasanya saya belanja ke Gramedia. Oke. Karena kan ada tuh di Gramet kan yang novel-novel murah gitu kan. Iya. Novel kan nggak perlu harus yang terkini, pokoknya yang belum dibaca kan berarti terkini buat saya. Oh iya, benar Bu, setuju itu. Ada kaitannya Bu dengan psikologi? Ya ada lah. Ada. Kan mempelajari manusia, karakternya, oh orang tuh kayak gini ya gitu. Jadi bisa tambah lebih ngerti lagi kalau ada mahasiswa yang membutuhkan saya gitu. Berarti Ibu secara practically belajar psikologi juga dari novel-novel itu? Oh, iya dong. Wow. Banyak sekali karakter yang bisa dipelajari. Iya sih benar. Dengan membaca itu ya mungkin emang Ibu jadi akhirnya emang Ibu mengkaitkan antara kalau misalnya baca novel, oh ini nih yang dimaksud teorinya psikologi kayak gini gitu. Kadang-kadang gitu. Ya nggak teorikal banget, tapi kan paling nggak untuk praktek langsung di lapangan. Kalau ada kejadian, ini kayaknya tipe yang kayak gini ya, gitu loh maksudnya. Jadi akhirnya kalau ketemu mahasiswa di kelas kayak gitu, atau Ibu cerita tentang ini kadang-kadang bukan untuk saya terapkan di kelas ya. Maksudnya kadang kan kita sebagai dosen kan nggak hanya di kelas aja Pak Aris. Betul. Kan banyak hal yang kita juga dosen AA kan, academic advisory, terus kemudian beberapa waktu lalu kan saya sering pegang mahasiswa NR ya. Jadi butuh pendekatan personal, sangat personal gitu, yang benar-benar. Sebenarnya mereka bukannya tidak pintar kali Bu, mungkin tadi ya masa psikologi ya Bu ya. Itu dia. Saya nggak percaya nggak ada orang pintar. Yang ada cuman orang nggak mau berusaha. Oke, nah di situ Ibu justru menemukan mahasiswa-mahasiswa yang bukan dibilang bermasalah, mungkin apa ya Bu ya? Ya kalau bermasalah kesannya bermasalah, tapi mungkin ya itu deh, yang uniknya di situ. Gitu makanya ya, itu banyak belajar di situ ya. Itu yang membuat saya memutuskan ngambil S2-nya psikologi. Meskipun dulu belum di psikologi ya, psikologi belum ada loh. Pada waktu saya mulai kuliah psikologi baru ada ya. Itu. Karena di layanan sendiri kan permasalahannya unik, tidak sekedar saya belum KRS Bu, saya belum bayar Bu, kan enggak. Ibu mau curhat di layanan itu ya Bu ya, ngurusin yang gitu-gitu ya kan? Bu ya. Bukan sekedar itu kan, ada hal lain gitu loh. Yang memang ini kenapa dia telat, kenapa dia ini, kenapa dia itu gitu kan. Justru Ibu menggalinya bukan masalah gini, misalnya dia telat bayar, bukan dia karena dia tidak punya, dia punya duit gitu mungkin ya Bu ya. Iya. Atau mungkin dia punya ketemu masalah, bukannya Ibu menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya Ibu mencari ini kenapa sih gitu loh. Iya. Akar permasalahannya kenapa gitu ya. Itu yang Ibu gali gitu ya Bu ya. Makanya suami saya sering, kamu nih pakai hati banget sih. Iyalah pakai hati ya Bu ya. Pakai hati banget katanya gitu. Termasuk memasak juga pakai hati Ibu. Oh jelas. Kalau memasak itu pasti pakai hati. Selain novel katanya masak juga ya Ibu ya. Tapi masakan tradisional ya saya sukanya. Saya nggak pinter masakan kekinian. Gitu. Korea itu enggak. Spesialisnya Ibu Indonesian food. Indonesian food. Jagonya apa Bu masak? Biasanya kalau sering keluarga minta sering ke Ibu, kalau udah masakan ini nih harus saya gitu. Nih, gak ada nih yang menang nih, juaranya Ibu nih kalau di rumah nih. Sambal goreng Cirebon. Waduh, sambal goreng Cirebon Bu. Yang pakai rajangan cabai banyak itu. Karena disitulah seninya. Oh gitu. Itu temennya apa Bu biasanya Bu? Kalau Ibu udah masak itu harus ada temennya kali ya? Atau kalau cukup sambal sama nasi aja? Kalau di keluarga kami itu menu wajib di Lebaran, jadi temennya pasti opor.
Tapi kalau sehari-hari juga masak dong? Masak Masak kalau sehari-hari pasti masak juga. Sambal apa? Sambal goreng Cirebon. Sambal goreng Cirebon ya. Khas Cirebon karena rajangan kalau di nasi jamblang. Nah itu kan iya, tuh tahu. yang sambalnya rajangan cabai merah. Nah itu dia. Oh itu Ibu? Iya. Waduh, kapan-kapan boleh dong Bu ya? Boleh. Aduh, atau mampir deh, saya pas lagi ke Bekasi atau gitu ya. Asal request duluan. Oh request duluan ya. Karena tadi saya bilang itu seninya. Oh oke. Ngerajang cabenya itu yang orang biasanya nggak sabar. Bener ya. Itu yang namanya pakai hati Bu? Oh iya dong. Oh. Gimana kalau nggak pakai hati ngerajang cabe 2 kilo? Ini 2 kilo bisa berapa lama tuh biasanya Bu? Kalau ya, Ibu? Biasanya sehari semalam. Jadi malam saya kupas dulu di black tuh. Ada caranya biar nggak pedes. Meskipun cabenya banyak nggak bakal pedes. Oh oke. Di black dulu, bijinya dikeluarin. Tuh semua tuh 2 kilo dipelocotin gitu dulu. Baru nanti dirajangin. Gitu. Aduh. Kan seni toh itu namanya. Setuju Bu. Nah saya coba kaitkan. Tadi coba melihat Ibu ya sebenarnya. Ibu bicara tentang novel tadi ya. Ibu juga bicara masak. Bahkan tadi ada cinta ya Bu ya di dalamnya gitu ya. Bahkan Ibu juga tadi cerita tentang bagaimana menangani anak-anak ini gitu ya. Kaitannya bukan masalah menyelesaikan dengan tadi ya misalnya yang sifatnya transaksional gitu ya kan, artinya dia nggak bisa bayar, dia mungkin butuh duit, bukan itu gitu ya, tetapi ada hati di sana, kenapa mungkin ada masalah-masalah yang mungkin harus selesaikan secara psikologi gitu ya, atau psikis itu sendiri gitu Ibu ya. Sebenarnya Ibu ini arahnya mau kemana sih Bu dalam hidup ini Bu? Yang tadi Ibu bilang bahwa saya ingin mau mengenal manusia karena manusia ini unik segala macam. Nah Ibu memutuskan untuk bicara tentang kok bidang psikologi ini menjadi menarik buat Ibu gitu ya. Apa sih Bu yang ingin Ibu harapkan atau bagaimana Ibu bisa melihat itu sehingga itu menjadi pilihan hidup Ibu sampai sekarang? Iya, ke depan sih saya ingin tetap dapat bermanfaat gitu ya, buat masyarakat di sekeliling saya. Paling nggak ya yang sekitar saya ya, kalau saya nggak bisa dalam skup besar, bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi jangan sampai saya merepotkan orang lain. Oke. Dalam kehidupan Ibu mengajar gitu, ketemu dengan mahasiswa, apakah tadi Ibu udah sampaikan sebenarnya sih ya, apa hanya sekedar Ibu menyampaikan knowledge saja? Atau memang di situ Ibu juga setidaknya memberikan satu pemahaman kepada mungkin orang yang di sekitar Ibu termasuk mahasiswa ya, bahwa ya hidup ini nggak hanya sekedar Anda jadi tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu di keseharian Ibu tentang hal itu? Iya, baik di kelas maupun di keseharian gitu ya, dengan mahasiswa di luar kelas maupun dengan anak saya atau dengan lingkungan saya, bahwa hidup itu tadi tidak sekedar hanya pengetahuan yang kita dapat di sekolah, di kuliah, tapi hidup itu adalah sebuah perjuangan. Jadi benar-benar memang kita harus mengupayakan menjadi yang menjadi baik gitu, agar berkah ya buat diri kita. Oke. Itu. Iya. Apakah itu penerjemahan empowering Ibu ya? Suka memberikan akhirnya apa? Ya kita bicara empowering berarti kan bicara tentang dampak ya? Ya pasti. Jadi secara nggak langsung sebelum itu dijadikan tagline gitu ya, fostering and empowering. Sebenarnya masing-masing kita sebenarnya pasti sudah melakukan gitu dengan derajat seberapapun gitu loh. Menurut saya. Iya, kita nggak bicara tentang empowering ini, memang kita nggak bicara tentang bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang memang akhirnya dampaknya besar gitu, baru disebut dengan empowering. Nah kalau saya tadi dengar Ibu sekilas, menurut saya itu ya mungkin ya, apakah itu benar, itu penerjemahan empowering Ibu terhadap, bagi saya iya. Oke. Apa sih yang Ibu harapkan atau dampak yang seperti apa Bu biasanya yang Ibu dapatkan dalam penerapan yang mungkin dulu ternyata ini kaitannya dengan empowering gitu ya? Apa sih Bu? Sebenarnya yang saya ingin khususnya kalau mahasiswa gitu ya, kan saya selalu menganggap mereka seperti anak-anak sendiri. Jadi saya nggak mungkin
menjerumuskan gitu ya. Bodoh amat, yang penting gua udah ngajar udah gitu. Enggak, bukan seperti itu. Saya harus membina karakternya juga ya. Jadi enggak sekedar yang saya berikan di kelas, tapi bagaimana dia juga nanti bisa berkualitas dalam kehidupannya. Sehingga hidup itu harus dia perjuangkan loh gitu. Enggak sekedar ya sekarang kamu orang tuamu banyak duitnya bisa bayar binus seberapapun. Tapi setelah dari sini so what gitu, apa yang harus kamu lakukan kalau nggak kamu berjuang sendiri. Orang tuamu nggak bakal loh bisa mendampingi kamu seumur hidup kamu. Jadi saya pengen mereka memiliki kemampuan untuk itu gitu. Bertahan hidup lah Bu ya, minimal ya. Tangguh, resilient. Kalau ngeliat Ibu anak-anak muda sekarang seperti apa sih Bu? Apa terlalu rapuh? Kalau bicara dari perspektif Ibu, beda zaman ya. Saya nggak bisa bilang sekarang terlalu rapuh ya. Jadi mungkin andil kita sebagai orang tua juga yang kurang galak kali ya. Dalam tanda kutip ya galaknya, dalam tanda kutip ya galaknya gitu. Itu sih. Perubahannya sedrastis yang mungkin Ibu pernah hadapi dari zaman ke zaman atau ketemu dengan dulu tahun sekian Ibu ketemu. Cukup drastis ya. Soalnya dulu kalau kita dengan orang tua, saya lah, kalau Pak Haris kan udah beda generasi juga dengan saya. Saya dulu kalau bapak saya udah bicara, nggak berani saya ngeliatin tatap muka ya. Muka bapak saya, pasti saya begini. Nunduk, ya. Tapi sekarang anak-anak saya, anak saya sendiri ya, bukan mahasiswa ya. Mahasiswa sih masih agak nunduk. Tapi anak saya sendiri masih, kenapa mama gitu? Kan harusnya begini. Kenapa nggak gitu? Nah itu dulu nggak berani, udah ya dah gitu aja. Iya. Ini yang, tapi sebenarnya jadi orang tua zaman sekarang jauh lebih beruntung Pak Haris. Iya. Kalau dari apa yang Ibu dalami ya keilmuan itu, memang selalu ada perubahan seperti itu Bu ya? Iya, sesuai zamannya lah sesuai pasti zamannya. ada. Iya. Bukan berarti yang dulu lebih bagus atau yang sekarang mungkin lebih jelek atau enggak? Atau kepribadian seseorang tuh unik ya. Jadi kita nggak bisa dulu bapakmu begini. Nah, ya kan anaknya juga udah beda. Kita nggak hidup di zaman yang dulu lagi. Iya. Dulu kita nggak ada internet. Kalau sekarang kita larang anak internet, gimana coba? Iya, benar. Dia nggak akan maju. Sekarang nggak boleh sekolah jadinya kalau nggak ada. Ya kan? Bapak dulu nggak ada internet juga bisa. Ya iya, orang dulu nggak ada. Iya benar. Iya kan? Iya. Selama di ngajar juga terlihat sekali perbedaannya Bu. Ya kalau dulu ya saya juga kebetulan ngajar di komunikasi ya Bu ya, salah satunya topiknya. Ya kalau dulu anak-anak masih suka nyatet segala macam gitu ya. Sekarang main foto-foto aja Bu ya. Nggak perlu dia bawa buku. Kenapa kamu nggak bawa ini? Enggak, ini saya nyatet kok foto. Slide Bapak saya foto, ini saya baca gitu. Yang penting saya tahu kan Bu. Yang penting saya tahu kan. Kadang-kadang aduh, ada mungkin saya juga dengerin curhatan dari dosen juga gitu ya. Di mata kuliah saya ada yang dosennya menghadapi mahasiswanya tuh sampai nggak kuat sampai nangis gitu ya Bu ya. Aduh ini kenapa? Saya bilang nih dosen ini apa mungkin dia tidak bisa mengikuti? Ya kita yang harus mengikuti ya. Maksudnya menurut Ibu gimana ya? Kita nggak larut tapi kita melihat nih anak-anak nih sekarang lagi trennya apa ya. Makanya kenapa saya juga bermain medsos gitu loh. Iya. Itu kan sebenarnya bukan karena sok kepedean, enggak. Cuman biar saya tahu nih. Sekarang lagi musimnya ngomongin apa ya. Ini lagi ngapain ya. Ibu main TikTok nggak? Belum. Ibu coba. Karena kayaknya saya merasa saya kurang ekspresif. Gitu ya Bu ya. Enggak lah, orang saya kenal Ibu hari ini aja saya ngobrol sama Ibu berbeda, masih seperti dulu, semangatnya segala macam. Sebenarnya gini Bu, saya share sedikit aja ya. Sebenarnya kadang-kadang perspektif terutama penggunaan TikTok ya, memang masih didominasi oleh anak-anak muda gitu ya terutama ya, dan juga masih ya kontennya pun masih yang saya pantas nggak sih, saya pun juga sebenarnya nggak main TikTok juga, cuman kalau saya main pantas nggak sih. Tapi kalau misalnya ternyata gini, Ibu kan tadi belajar mengenal karakter dari orang-orang yang kita hadapi gitu ya. Nah artinya kalau saya lihat juga di TikTok ternyata karakter orang generasi mungkin anak muda yang main TikTok itu seperti ini gitu ya. Nah, ketika pun ingin kita berkomunikasi, kalau misalnya di saya gitu komunikasi, ya saya harus main ke sana.
Tapi bagaimana caranya saya main ke sana gitu ya? Apakah saya harus juga bergoyang-goyang ria gitu ya? Atau mungkin banyak hal kok yang yang bisa disampaikan gitu ya? Misalnya kan kita nggak harus bergoyang juga. Misalnya kalau misalnya mau menyampaikan tentang bahwa karena mungkin dunia saya di digital marketing misalnya, tren sosial media seperti apa, begini tambahin musik selesai gitu ya. Ibu ada kepikiran ke sana atau mungkin belum tahu gimana? Belum tahu sih kalau soal TikTok ya. Udah pokoknya mengamati aja. Sekarang ada apa? Tapi TikTok anak ibu main dong harusnya ya? Rasanya enggak. Rasanya enggak juga. Rasanya anak saya soalnya udah lewat dari usia remaja kan. Anak saya 2, yang bontot yang lulus tahun 2019, yang gede kebetulan udah kerja di pajak, kayaknya nggak kepikir dia. Nggak kepikir ya Bu. Kalau lihat dari ibu mengamati ya, ibu pasti mengamati juga mahasiswa atau mungkin ibu lihat TikTok juga orang lain gitu Ibu. Kalau dari sisi perspektif psikologis, ini apa yang terjadi Bu kalau menurut Ibu? Ya tadi kau bicara tentang pasti kan selalu berubah segala macam. Ya anak gitu. Sekarang kan memang lebih ekspresif ya, jadi memang dia ingin menampilkan apa yang dirinya ada gitu. Barangkali dengan menampilkan itu dia lebih didengar gitu. Oke. Kan kadang-kadang ada orang tua yang pokoknya gitu ya. Jadi kan barangkali ini selain seni sebenarnya dia ingin mengungkapkan sesuatu kan. Butuh ruang gitu ya. Iya. Di psikologi harusnya memang memberikan ruang itu ya Bu ya. Ya seharusnya iya. Seharusnya ya memang iya gitu ya. Artinya kan nggak oke saya tahu gitu ya. Tapi kalau nggak ada ruang kan mungkin juga bagaimana saya harus mengekspresikan diri, terutama untuk menyampaikan kepuasan saya ya. Aku minum ya. Boleh Bu. Ini saya dapat dari Manu Kopi Bu, seger Bu, enak. Ya Manu Kopi, kalau yang mau cobain Manu Kopi monggo silakan. Ibu suka minum susu kopi ya? Suka minum kopi memang. Suka minum kopi ya? Tapi Manu Kopi baru hari ini. Oh baru hari ini. Iya saya juga baru hari ini. Mudah-mudahan enak Bu ternyata. Pas, nggak terlalu manis juga. Iya. Nah Bu, tadi bicara tentang kondisi sekarang juga ya, kaitannya dengan COVID lah gitu ya. Saya selalu ngomong, saya selalu relevansikan dengan kondisi sekarang gitu ya, bahwa ya kebayang Bu, kita selalu di rumah segala macam, yang tadinya kita ini kan manusia yang hidupnya bersosialisasi ya Bu ya. Bahkan kadang-kadang orang lebih berbahaya orang nggak ketemu orang ketimbang dia bermasalah dengan misalnya kayak dia punya penyakit gula misalnya gitu ya. Itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya buat kematian kalau dia tidak bertemu dengan orang lain. Artinya apa? Orang tidak bertemu orang lain itu lebih berbahaya ketimbang kita kena gula gitu ya. Artinya menurut Ibu sedahsyat itukah ketika kita tidak bisa bersosialisasi, kita kurung di rumah, psikis kita akhirnya kena segala macam? Ya kan manusiawinya memang kita berhubungan dengan orang lain. Itu memang sudah fitrahnya ya. Kita nggak hidup sendiri gitu ya. Segala sesuatu kita butuh orang lain ya. Bahkan kita pakai baju, bener sih bajunya baju kita sendiri, tapi coba pahami emang bisa nih langsung jadi kayak gini. Prosesnya kan pasti juga panjang dan itu melibatkan orang lain kan. Jadi memang dapat dipahami ya kalau tadi Pak Haris bilang di masa pandemi ini mungkin banyak orang yang jadi mungkin kayak hilang kendali, jadi nggak sabaran karena udah bingung gitu ya. Begitu libur dikit aja udah langsung brok semua pergi. Betul Bu, betul. Ya itu, tapi ya itu tadi manusia tuh kan makhluk yang paling tinggi derajatnya ya. Jadi sebenarnya dia kan harus punya keterampilan yang memang harus dia gunakan nih untuk kehidupannya. Kalau saat seperti ini ya mbok yao gitu ya. Kalau orang Jawa kan bilang mbok yao gitu, menahan diri dulu gitu. Iya, katanya saya pun juga waktu awal-awal gitu, 3 bulan benar-benar kita stay di rumah gitu kan. Dan mulai dah, dulu mungkin kayaknya enak ya kerja di rumah gitu, zaman-zaman masih tiap hari datang. Ternyata enggak ya. Ternyata tidak seenak yang kita bayangkan gitu. Ternyata kita juga butuh bersosialisasi, berkomunikasi, ketemu tatap muka. Karena di situ auranya mungkin dapat dan akhirnya
justru itu menjadi obat buat kita juga ketika kita hilang stres. Makanya diundang Pak Haris ke sini, obat buat saya. Aduh, makasih Bu. Obat buat saya bisa. Jadi nggak enak loh. Jadi ngelihat Sahdan gitu Pak. Udah setahun lebih saya nggak ke Sahdan gitu. Iya. Ya itu yang mungkin di sebagian orang mengharapkan itu gitu ya. Tapi ya kembali lagi sih, makanya benar yang tadi Ibu sampaikan juga gitu ya. Mungkin kita juga justru saatnya kita melatih kesabaran kita untuk hal itu ya. Yang mungkin sebelum-sebelumnya orang kayak terlalu ambisius, waduh senggol sana, sikat sini, sikat sana, akhirnya tidak melihat ini teman atau lawan. Tapi setelah semuanya di lockdown gitu ya kan, bingung juga gitu kan. Makanya benar kan, mungkin saat inilah saatnya kita refleksi diri. Betul, ya kan? Betul. Setuju Bu. Saya juga punya banyak waktu yang mungkin ya yang tadinya saya nggak sempat ngerjain akhirnya bisa dikerjain gitu ya Bu ya. Nah Bu, punya pengalaman menarik Bu selama Ibu hidup dengan dunia yang mungkin Ibu sekarang ini dapatkan dengan seperti itu? Ada sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang memang setelah dia lulus pun, bahkan sampai saat ini saya masih punya jejaring ya dengan para alumni, meskipun itu bukan alumni psikologi ya, karena tadi riwayatnya kan saya di mana-mana ya, jadi alumninya juga dari mana-mana gitu yang berkenalan dengan saya. Khususnya yang paling banyak tuh berhubungan dengan saya anak sastra Inggris. Ada satu yang sangat berkesan bagi saya sepanjang sampai saat ini, karena sampai saat ini saya masih berhubungan dengan anak ini. Dia sudah menikah dan sudah punya satu anak sekarang. Saya ingat banget waktu itu dia kesulitan ekonomi. Dia tinggal skripsi, tapi ayahnya kena stroke. Jadi dia waktu itu bingung antara harus selesaikan atau harus kerja, karena kebetulan dapat kesempatan untuk kerja di tempat ayahnya dulu kerja. Nah tapi penawaran kerjanya ini ya kamu bisa diterima di sini tapi di Lampung. Konsultasi. Dia di Jakarta. Iya. Waktu itu dia di Jakarta kan, keluarganya di Jakarta. Dia konsultasi dengan saya. Bu, gimana? Saya kebetulan pernah ngajar di semester berapanya dia, tapi setelah itu kan saya di layanan, jadi dia sering berkonsultasi dengan saya. Bu, gimana ya Bu? Saya kan anak paling gede. Kalau saya harus menggantikan tanggung jawab orang tua saya, ya sekarang bagus. Kamu anak paling gede. Kamu orang Muslim juga, memang tanggung jawab ada di anak laki-laki. Iya, nggak salah. Saya nggak bilang salah. Kamu sambil bekerja nggak salah. Tetapi untuk hidupmu sendiri, kamu juga harus punya tanggung jawab. Jadi yang tinggal selangkah lagi, tolong diselesaikan. Itu tanggung jawabmu untuk dirimu sendiri. Gitu ya Bu ya. Jadi gimana Bu? Saya ambil nggak Bu kerjanya? Loh monggo silahkan, kamu ini ambil tetapi diselesaikan. Atau gimana, terserah kamu dulu, mikir dulu deh. Akhirnya ya deh Bu, saya kerja dulu deh Bu ya. Ntar skripsi saya postpone dulu. Oke. Begitu 1 semester saya tanya, gimana? Sayang ini loh, jurusan bantu loh, saya bilang gitu. Terus ya udah deh Bu. Tapi sebelum itu saya pernah bilang gini, sekarang ya, andekan kamu nggak selesaikan nih, sekarang kamu kerja, kamu diangkat nih jadi PNS, terus kamu kerja, sekarang ijazahmu apa sekarang? SMA toh, saya bilang gitu. Memang bukan semata-mata ya, tapi di Indonesia itu masih sangat diagungkan ya gitu. Bayangkan aja 5 tahun ke depan, saya bilang gitu. Udah kamu bayangin aja sendiri, 5 tahun ke depan, teman-temanmu sekarang udah lulus jadi sarjana, kamu 5 tahun ke depan kamu masih pakai ijazah SMA kamu, kamu mentok kan di situ-situ aja. Sedangkan yang temenmu yang pada S1 itu mungkin nggak lebih smart dari kamu, tapi dia beruntung punya ijazah, dia mungkin udah jadi kepala seksimu, kamu masih jadi ini. Udah pikir sendiri, mau kamu lanjut mau enggak, itu saya bilang. Udah dong. Akhirnya dilanjut dengan berbagai prosesnya dan dengan
sebenarnya bukan pendampingan saya ya, dengan mengajak saya sebagai menjadi temannya, sehingga dia kalau lagi ini curhat meskipun saya nggak ngerti skripsinya juga, ayolah kamu saya cuma bantu, udah nanya ke sini, nanya ke sana, saya cuma bantu gitu, udah ini aja kalau kamu cuma bisa Sabtu janjianlah sama dosennya, gimana deh bujuk-bujuk gitu, ntar aku bantu deh, saya suka gitu. Dan akhirnya anak ini lulus dan bener, dan bener 10 tahun kemudian, ini udah 10 tahun kemudian. Dia datang ke saya, Bu, saya ingat loh omongan ibu dulu. Kalau saya nggak nyelesain sekolah, pasti 5 tahun ke depan saya mau jadi apa gitu ya Bu. Ingat nggak Bu? Kalau dulu saya nggak ikutin ibu, sekarang saya nggak bisa loh Bu daftar beasiswa S2. Coba bayangin. Tuh nangis saya. Luar biasa Bu. Anak itu masih inget. Cuman saya suruh nyelesain S1-nya. Hati ibu karena 10 tahun kemudian dia punya kesempatan untuk daftar S2 biaya sekolah lah gitu. Pada saat itu hati ibu gimana? Saya nangis. Nangis Bu. Saya nangis, saya karena benar-benar aduh luar biasa anak ini. Maksudnya dia yang berjuang gitu. Saya bukan merasa bangga buat saya enggak. Anak ini berjuang. Jadi luar biasanya buat anak itu. Saya dapat pelajaran yang mungkin ibu bisa sharing ya Bu ya. Apakah dosen atau kita pengajar hanya sekedar mengajar saja, tetapi ibu itu tidak hanya sekedar, bukan hanya sebatas menyampaikan ilmu aja gitu, tapi apa yang ibu lakukan ini ternyata memberikan dampak. Gini, mahasiswa mungkin ya, kalau dia belajar mungkin iya, tetapi dia butuh orang pendamping. Nah, apakah kita harus seperti itu Bu, terutama ya kita sebagai pengajar atau mungkin orang-orang yang di sekitar kita, walaupun itu sebenarnya bukan pekerjaan ibu gitu ya, untuk bisa membuat dia harus seperti apa gitu ya. Tapi ibu ada hati di sana, apakah memang kita harus seperti itu Bu? Sebaiknya memang jadi dosen tuh harus pakai hati. Jangan cuma knowledge-nya doang gitu ya. Pinter aja kalau kita nggak beradab, kita nggak. Tapi kan nggak semua ya, Bu, orang punya kayak gitu. Memang. Bu. Itu terbaliknya lagi ke diri kita lagi. Tetapi kalau kita semua begitu Bu, wah saya yakin insya Allah dunia aman. Betul Bu, mahasiswa. Iya, mahasiswa makin sejahtera. Iya Bu, artinya yang tadi ibu bilang tadi, dia nggak bukan dia tidak mampu atau dia tidak pintar, tapi dia butuh orang kok. Ya. Setidaknya minimal dia mau mendengarkan kan gitu. Apa yang dia lakukan ini benar atau tidak, atau memberikan pandangan. Tapi kan nggak semua Bu bisa begitu. Bagaimana Ibu sharing dong, gimana sih kita harus punya rasa seperti itu ya, atau enggak? Gimana ya? Udah dari sononya kali ya saya nggak bisa berbagi tips ya karena susah ya nyuruh orang harus deket sama orang, harus mau meluangkan waktu gitu. Iya. Jangankan Pak Haris, mungkin nggak, ini suami saya aja kagak paham gitu sama saya gitu. Kadang-kadang, aduh kamu betelaten banget ya gitu loh. Kalau udah kayak gini, ya sekarang apalagi ya ibu tadi kan bicara tentang bahwa perubahan karakter dari anak yang dulu atau generasi yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Bukan maksudnya gampang rapuh. Iya. Tetapi memang zamannya udah seperti dengan orang tua, dengan guru atau orang yang dituakan, itu seperti halnya dia berteman, dan ketika dia mengalami kesulitan ada orang yang menemani dia. Setidaknya tidak memberikan solusi tapi ada teman di dalamnya. Apa yang ibu lakukan tadi itu berat juga loh Bu buat orang yang memang tidak punya. Mungkin memang dari sononya kali ya, tapi mungkin ini berkembang karena perjalanan hidup saya kan. Jadi mungkin sebenarnya saya nggak baik-baik amat sih. Iya. Cuman. Tapi memang enggak Bu. Kalau menurut saya ya, ibu itu keluarnya dari apa yang tadi saya tanyakan tadi, itu ibu keluarnya seperti itu. Kalau orang tidak punya hal seperti itu, mungkin nggak keluar. Padahal kalau sama mahasiswa saya terkenalnya galak loh. Bu, galak dan jutek. Galak bukan berarti ditakuti kan Bu. Gitu. Orang kalau nggak kenal maka nggak sayang, itu kan patah lama sangat relevan sekali gitu. Masih relevan saya pikir. Iya, karena yang sudah deket terus bilangnya ternyata beda ya Bu gitu. Atau enggak gini deh Bu. Mungkin nanti pendengar juga kan melihat video ini gitu Ibu. Sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan? Setidak-tidaknya bukalah hati, bukalah ruang di mana tidak hanya sekedar
kita berikan menjadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Tapi kita juga harus seperti apa, harus bagaimana. Ya mungkin Ibu bisa berbagi lah. Walaupun juga mungkin ini tadi, ya ini tergantung orang atau lahir segala macam. Tapi kan orang juga bisa berubah kan Bu. Iya, gitu. pasti. There is a will, there is a way. Yes, gimana Bu itu? Iya, kita paling enggak mulai dari kita meluangkan waktu, meluangkan waktu yang lebih gitu loh untuk keberadaan orang-orang di sekeliling kita. Dan kita kembali ke diri bahwa kita syukuri kita bisa sampai seperti saat ini, tapi banyak orang yang enggak seberuntung kita gitu. Jadi gunakan itu. Kalau saya sih mempergunakannya itunya gitu. Karena saya merasa saya bisa seperti sekarang ini karena bantuan orang-orang di sekeliling saya gitu. Makanya tadi mungkin ini karena perjalanan hidup saya yang tidak mudah untuk mencapai saat sekarang gitu ya. Jadi saya kalau boleh cerita sedikit, ayah saya meninggal saya semester 4. Saya anak pertama dengan 2 adik. Kelas 3 SMA dan kelas 1 SMA. Bapak saya pegawai swasta. Nggak dapat pensiunan dong. Nah, disitulah saya mulai fight. Saya berjanji di depan almarhum bahwa saya dan adik-adik saya harus selesai sekolah seperti yang Bapak inginkan. Dan alhamdulillah dengan berbagai kerikil dan duri dan berdarah-darah deh pokoknya saya bisa memenuhi kewajiban saya dalam tanda kutip ke ayah saya almarhum. Nah mungkin itu yang menjadi pelajaran bagi saya gitu ya, bahwa untuk mencapai sesuatu tuh kita perlu berkorban loh gitu loh, berkorban banyak gitu, yang harus saya korbankan tuh banyak, tapi saya tidak merasa menyesal untuk berkorban itu, toh di kemudian hari saya bisa memetik. Kalau saya dulu terus udahlah hidup ini susah, gue bayar kuliah juga susah, gue kerja aja deh gitu. Kalau saya putus asa seperti itu, mungkin saya tidak menjadi saya seperti sekarang. Ibu mencari apa sih Bu dalam hidup ini? Apa arti hidup menurut Ibu? Arti hidup ya kebahagiaan, kedamaian gitu. Berkah pokoknya kalau kita melakukan sesuatu ya kita harus ada manfaat gitu ya untuk orang lain. Jadi kan yang doain jadi banyak. Iya kan? Iya. Itu mungkin kuncinya Ibu awet muda ya Bu? Alhamdulillah. Oke, ada moto hidup mungkin Bu, atau mungkin Ibu mengalir begitu saja hidup ini? Ya tadi selain mengalir begitu saja, menurut saya there is a will, there is a way. Kalau kita berbuat, kalau kita mau sesuatu pasti kita ada jalan. Ada jalan. Seberapa sulitnya, kalau kita masih bisa berusaha, usahakanlah itu. Karena Allah juga kan nggak akan memberikan percobaan kepada kita kalau sepanjang kita diberi percobaan berarti kita masih kuat kok gitu. Orang diberi percobaan pasti kita diukur juga kemampuannya Bu ya. Tidak mungkin diberi cobaan artinya kemampuan itu tidak ada gitu ya. Sepanjang kita masih mau percaya. Sepanjang kita percaya. Ya. Aduh, saya banyak belajar lah dari Ibu hari ini. Saya nggak nyangka juga, saya banyak belajar lah. Sama-sama, mungkin juga saya juga banyak belajar dari Pak Haris nih kan. Enggak lah, biasa. Saya hari ini banyak hal yang mungkin saya bisa. Tadi ya Bu ya, saya berpikir juga bahwa tidak hanya sekedar ya kita berikanlah juga waktu lebih juga buat orang-orang di sekitar kita juga ya. Karena disitulah kita bisa mendapatkan kebahagiaannya. Iya. Karena ketika orang setidak-tidaknya berterima kasih kepada kita, itu menjadi satu kepuasan batin ya Bu ya. Tidak perlu sih orang harus mengucapkan terima kasih, tetapi toh nanti akan ada balasannya. Kita nggak harus dengan orang itu diberikan sesuatu dalam tanda kutip gitu kan. Kehidupan kita di kemudian hari itu kayaknya ada aja, gampang banget gitu. Maksudnya kok gue nih, nah gitu kan, mungkin itu karena perbuatan kita yang dulu barangkali ya. Iya, betul. Saya sangat setuju dengan hal itu ya. Kadang-kadang kita tidak merasakan dampaknya hari ini. Mungkin juga besok, atau mungkin dengan cara, atau mungkin bukan dengan orang itu kita diberikan dampak kebaikan kita ya. Mungkin ada orang lain yang memberikan dampak kebaikan itu ya Bu ya. Atau kebaikan itu mungkin nanti akan diterima oleh anak-anak saya. Iya kan? Saya berbuat baik, ini mudah-mudahan nanti hidup anak-anak saya juga dimudahkan gitu. Iya.
Orang tua tuh kan berdoa untuk anaknya kan. Oke. Ada mimpi yang belum terwujud, Bu? Hah? Ada Mimpi yang belum terwujud. Apa ya? Sebagai kita closing kita podcast kali ini sebenarnya saya mau banyak ngobrol loh sama Ibu. Mungkin kita bikin part 2 ya, Bu ya. Untuk bicara Jangan tentang nanti yang lain nggak kebagian. Nggak kena kebagian. Yang lain aja dulu. Gitu banyak ya? yang lain. Oke. Ada yang belum dicapai atau yang mungkin belum terwujud? Untuk keluarga sih, alhamdulillah ya anak-anak saya diberi sehat gitu ya. Suami saya juga alhamdulillah sudah disehatkan kembali karena kemarin 4 tahunan yang lalu sempat kena stroke ya. Alhamdulillah kami berhasil melalui semua cobaan itu ya. Tentu saja kalau sebagai muslimah pengennya saya masih pengen naik haji. Tapi kondisi sekarang kayaknya nggak memungkinkan gitu. Jadi kayak tadi Bu ya. Sebelum ajal menjemput tuh kayaknya kepengen gitu sekali menjejakkan kaki. Mudah-mudahan Bu. Bicara itu kan doa ya. Iya. Kita yakin bicara itu doa ya. Mudah-mudahan yang dengerin kan banyak diaminin orang. Siapa tahu ada rezeki gitu. Amin. Hanya masalah waktu biasanya Bu. Atau siapa tahu Pak Bernard besok kirim gitu buat saya gitu. Mudah-mudahan ya Bu ya. Hanya masalah waktu lah gitu ya. Ya karena harusnya mungkin kesempatannya tahun ini gitu ya. Karena kita juga nggak tahu karena kondisi sekarang ini kita mungkin ya udah ditunda dulu gitu ya. Mungkin juga untuk melatih kesabaran kita untuk bisa menerima apa adanya. Itu dia. Ya. Oke, baik Bu. Bu, makasih banyak. Saya dan juga mungkin para pendengar juga mendapatkan inspirasi dari Ibu semua ya. Setidak-tidaknya apa yang tadi Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa menularkan buat kita juga ya Bu ya. Semoga ada manfaatnya dan menginspirasi teman-teman yang lain. Thank you Bu Lisa. Tetap sehat. Salam buat keluarga. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.